nanti di dalam menghasut, merusak, menghancurkan orang yang beriman. Makanya ketika dalam sakaratul maut situ Bu, nggak ditinggal oleh setan sampai orang itu betul-betul mati baru ditinggal. Kalau belum mati betul-betul mati masih dicecer bagaimana? Ya, itu tergantung yang baca. Kalau yang dibacain orang yang nggak beriman, nggak ibadah, nggak ngaruh. Loh, yang sakitnya atau yang mau meninggal itu orangnya nggak ibadah, nggak sholat, suka ngebohong, jahat banget, dolim banget. Kalau dia dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang banyak pun, yang baca pun, orang-orang yang hafal nggak ngaruh. Ya. Jadi yang dimaksudkan lakinu mautakum bila ilaha illallah, kamu talqin keluarga kamu, saudara kamu yang mau meninggal itu dengan la ilaha illallah itu apa maksudnya? Untuk menguatkan saja. Makanya Bu, kalau bisa jangan sampai ketika kita sakit jangan sampai masuk ke ruang ICU. Kalau bisa mati itu jangan sampai nyusahin orang. Ya, amin. Gimana caranya kalau tahu mau mati besok ya beli kain kafan sendiri. Terus nyuruh orang penjaga kuburan untuk menggalikan lubang. Jadi persiapkan. Loh, Bu, jangan heran ada sahabat atau tabiin orang soleh dahulu itu tuh pasang kain kafan tuh di ruang tamunya. Jadi kalau diibaratkan di ruang tamunya ini, anggaplah jam ini adalah kain kafannya gitu ya. Jadi kalau mau pergi dia renung, aku akan mati. Kapan saya pakai? Ya. Untuk apa? Aku akan mati, untuk mengingatkan dia pergi. Ya. Dimaksimalkan betul. Dia bilang nih, kalau seorang istri misalkan suamiku, aku mau pergi ke tempat saudaraku. Ya. Kalau aku ada salah khilaf maafin aku ya. Kalau aku mati di tengah perjalanan atau di tempat saudaraku, ikhlaskan aku ya. Itu biasa dialog orang saleh dahulu. Maka pernah suatu hari seorang laki-laki dia buru-buru untuk pergi Bu. Dia langsung aja subuh-subuh itu habis sholat, dia habis doa langsung dia pergi ya. Karena istrinya lagi di dapur, sayang aku pergi ya. Langsung dia pacu kudanya. Kurang lebih ya. Kurang lebih satu ya mungkin kalau sekarangnya 1 kiloan akan lebih 1 kilo dia astagfirullahaladzim, loh kok aku ini buru-buru pergi tadi, kok aku belum berwasiat pada anak dan istriku, balik lagi. Sampai depan rumah istrinya juga kaget. Ada apa sayang? Ya. Ada apa sayang? Enggak, aku tadi sayangku, istriku, anakku, aku tadi lupa berwasiat kepada kalian. Kok kamu ngomongnya gitu? Ya aku khawatir jangan-jangan ini adalah hari terakhir kita. Maka aku wasiatkan kepada kalian, jaga sholat kalian. Jangan kalian mengabaikan sholat. Kalau kalian mengabaikan sholat berarti kalian mengabaikan Allah. Karena sholat adalah yang pertama kali akan diperiksa, dinilai oleh Allah dari amalan seorang hamba. Pastikan beribadah kepada Allah, mentauhidkannya, jangan mensekutukannya. Jauhkan yang haram. Ya. Jangan memutus silaturahim. Ya. Kemudian apalagi nasihat yang menarik ini apa Bu? Ya. Pastikan selalulah hidup dalam ketaatan dan keimanan. Kalau aku mati, ya, maka doakan agar aku mati husnul khatimah dan semoga kita dipertemukan di surganya Allah nanti. Dai sayang ya, anakku, istriku, assalamualaikum. Hanya untuk mengatakan seperti itu, bukan hanya itu nasihat. Ya dalam riwayat ini nggak diceritakan mati atau enggak. Artinya mengingatkan kalau dia mau bepergian itu seperti itu. Sholat yang dipamitin sedang sholat? Ya dia tunggulah diselesaikan, tunggu sholatnya sih. Emang berapa lama sih sholatnya? Wong dia jam balik yang dari kejauhan balik aja sabar kok. Enggak, artinya
ada kelupaan ya. Kalau sekarang mungkin ada alat komunikasi ya, ada HP untuk mengingatkan. Tapi itu kan intinya apa? Kita itu diingatkan Bu, kalau kita keluar rumah dengan satu ayat saja selesai sebetulnya. Ketika kita keluar rumah bepergian terutama, ingat satu ayat ini cukup untuk bekal kita. Itu kan doa. Ayat yang apabila kita keluar rumah bepergian, yang entah kembali atau enggak, dimanapun kita berada, ingat satu ayat ini sudah mewakili. Itu doa. Ayat. Ayat ini ketika kita keluar rumah bepergian yang kita sendiri nggak tahu nih kembali atau enggak, kan nggak ada jaminan. Seperti ungkapan kita, satu persatu teman sahabat kita pergi jauh lama tak kembali, pergi jauh menghadap Ilahi, nggak mungkin balik. Yang satu ayat ini kita ingat, kalau kita bepergian, ini akan menjaga diri kita untuk melakukan yang baik dan tidak akan melakukan yang buruk. Tentunya dengan pengamalan ya. Surat itu doa. Surat Ali Imran ayat yang ke-191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Ali Imran surat yang ketiga ayat yang ke-191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Seterusnya. Silakan, boleh Mbak Rin atau Bu Elda. Surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 191. Silakan. Yaitu boleh Bu, boleh dah dapat silakan. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Selalu ingat Allah. Sambil berdiri. Iya, sambil berdiri kah, duduk kah, atau dalam keadaan berbaring. Berbaring kah? Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan, kami tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Iya. Maha suci Engkau melindungi kami dari azab neraka. Maksudnya apa? Dimanapun kita berada, dimanapun keadaan tanggal muda maupun tanggal tua, musim panas atau musim dingin, baik musim rambutan atau musim durian, ya, itu tetap bukan baca itu mengingatkan kita harus selalu ingat Allah di mana saja. Kalau menunjukkan kita membaca ayat ini, kita belum tentu hafal, tapi intinya pelajarannya apa? Selalu ingat Allah. Yaitu zikir itu mengingat Allah. Bukan Bu, gini loh Bu. Ya, ini Bu Wisma ya. Iya. Gini loh Bu Wisma. Pelajaran dari ayat ini maksudnya saking indahnya bahasa Allah, banyaklah kita ingat Allah itu mau dalam keadaan berdiri kah, duduk kah, berbaring kah, tanggal muda kah, tanggal tua kah, kapanpun dimanapun, ingatlah kamu kepada Allah. Nah, nanti kalau sudah bicara zikrullah terdapat dalam 3 hal. Zikir lisani, lidahnya menyebut melafaz asma Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah astagfirullah masyaallah. Intinya banyak menyebut asma Allah. Bu, menyebut asma Allah tuh bisa dengan membaca asmaul husna, bisa sholawat nabi, bisa zikir, bisa membaca ayat-ayat Al-Quran, ya. Makanya ya termasuk istighfar itu kan mengingat Allah. Contohnya Bu, kalau seorang wanita itu misalkan dia naik kendaraan, naik bis atau kereta atau pesawat, ya duduk-duduk aja. Kalau ditanya, ibu sendiri? Iya sendiri. Kenapa sendiri? Suka-suka. Selesai nggak? Kira-kira ini ada laki-laki yang nanya kalau ibu ngomong kayak gitu? Selesai. Tapi kalau kemenyek, contohnya gini. Ya, contohnya gini. Ibu sendiri nih? Iya saya sendiri. Kenapa sendiri? Aduh saya disakiti zalimi suami saya. Terus yang laki-lakinya juga bilang, ih sama aku juga dizalimi istriku. Nah lah, ketemulah setan dengan iblis.
terjadilah apa yang terjadi. Kalau di perjalanan sudah blok duduk, sudah baca ayat kursi, baca sholawat Nabi, bisa baca ayat Al-Quran, bisa zikir, selesai. Insya Allah nggak akan kena hipnotis juga, ya kan? Nah, itu terutama kalau jangan malah pamer-pamer, malah cerita-cerita, kemenyek kemayu tadi tuh, masalah sendiri dia nanti. Nauzubillah min. Zikir lisani, ada zikir qalbi. Di mana berada tuh kita, dimanapun berada harus zikir hati. Zikir hati masih ingat kan? Ya Allah, zikir qalbi, zikir hati itu dalam hati kita memiliki 5 rasa. Ayo apa? Zikir hati, zikir qalbi, kan zikir lisani lidah. Zikir qalbi, zikir hati. Dalam hati kita memiliki 5 rasa. Rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Ya, zikir hati jasad, zikir qalbi. Maksudnya apa? Hati kita selalu ya mengingat Allah. Bentuknya apa? Memiliki 5 rasa. Rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, merasa selalu diawasi oleh Allah. Saya ulangi, zikir hati itu dahsyat, kan nggak kelihatan, tapi dalam diri kita itu ada nih rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Nggak usah didendang-dendangkan, nggak usah dilagu-lagukan. Rasa cinta pasti ada pada setiap insan yang bernyawa. Nggak usah begitu, biasa aja. Jadi zikir hati memiliki 5 rasa. Kalau lisan kan tadi bisa bentuknya sholawat Nabi, asmaul husna, doa, istighfar, zikir. Itu zikir lisani. Ya, kalau zikir kalbu kan rasa itu kan refleksnya kita ingat kepada Allah. Nah, itu memang begitu. Nah, kemudian ada zikir amali. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Ya, enggak usah rasa, merasa selalu diawasi oleh Allah. Loh iya dong, orang tuh kalau nggak punya malu pun rusak. Dasar lu kakaknya malu lu. Repot tuh orang. Naudzubillah min dzalik. Bu, malu itu bagian dari iman. Coba, apalagi sudah tahu tua Bangka Belitung, ngumbar aurat, cingklaan, pecicilan, itu kan nggak punya malu. Orang kalau udah nggak punya rasa malu kan nggak punya batas. Wong orang nggak punya malu itu seperti binatang kok. Kemudian yang ketiga, zikir amali. Zikir amali apa? Contohnya zikir amali apa? Amaliyah, perbuatan, sedekah, sholat. Ini ngaji nih zikir amali. Haji, umroh, iya ini kan loh. Nuntut ilmu ini termasuk zikir amali. Kalau Masa zikir amali bukan itu? Tergantung sambil gedumel apa enggak kan gitu. Zikir lisani, zikir lidah. Zikir lisani, zikir lidah, sebanyak mungkin menyebut melafaz asma Allah. Bisa dengan doa, bisa dengan zikir, dengan istighfar, sholawat Nabi, asmaul husna. Pokoknya membaca ayat Al-Quran itu termasuk bagian lisan. 2, zikir qalbi. Ya, hati. Hati tadi memiliki 5 rasa. Rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Kemudian zikir amali, perilakunya, perbuatannya mencerminkan taat kepada Allah. Nggak pengaruh. Ada teman, nggak ada teman, tetap dia taat. Ada teman sholat, pas temannya rame, heboh.
Amal ibadahnya, perilakunya mencerminkan ketaatan kepada Allah. Apa? Perilakunya mencerminkan ketaatan kepada Allah. Taat tunduk kepada Allah. Contohnya Bu, dia nggak pengaruh. Dilihat temannya nggak dilihat temannya, dia tetap sholat ya sholat, tetap ibadah ibadah. Ada kesempatan ini nyolong, dia nggak akan nyolong. Ya, kan ada orang yang, contohnya ketika dia ngaji nampak taat sekali. Begitu dia datang misalkan kunjung silaturahim atau ya ke tempat teman saudaranya di teras rumahnya temannya itu ada uang kececer misalkan, ya dia akan ambilkan ini tadi ada uang di teras. Dia nggak akan ambil, nggak ada ngelihat. Mau ada CCTV nggak ada CCTV tetap dia taat gitu loh. Ya. Nah itu namanya penjagaan diri kita dengan zikrullah. Dengan zikrullah maksudnya berarti kita bentengi diri kita, jiwa kita, hati kita dari segala hal yang buruk. Ya. Makanya Ibu kalau ditanya hakikat zikrullah apa?